Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara kalibrasi fetal Doppler dengan menggunakan fetal Doppler simulator. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama menekan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita aktivitaskan, senantiasa dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Stay safe, jaga selalu kesehatan, selamat belajar. Kita mulai bagaimana cara kalibrasi fetal Doppler dengan menggunakan fetal Doppler simulator. Ketika kalibrasi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Di antaranya adalah lembar kerja kalibrasi dan komponen atau peralatan yang kita gunakan untuk kalibrasi. Untuk contoh lembar kerja kalibrasi fetal Doppler, sudah saya sertakan di deskripsi, silakan di-download dan dipelajari. Sesuai contoh lembar kerja kalibrasi, langkah pertama yang kita lakukan dalam kalibrasi fetal Doppler adalah pendataan alat. Dalam pendataan alat ini dibagi menjadi dua, yaitu pendataan alat yang dikalibrasi dan pendataan alat yang digunakan untuk mengkalibrasi. Baik dalam pendataan alat yang dikalibrasi maupun pendataan alat yang digunakan untuk kalibrasi, ada 4 data yang harus diisi. Yang pertama adalah nama alat, kemudian yang kedua merek, yang ketiga tipe atau model, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah nomor seri. Kita mulai dari pendataan alat yang dikalibrasi. Alat yang dikalibrasi adalah fetal Doppler, di mana mereknya adalah Vistos. Kemudian untuk model atau tipe BT200 dengan serial number yang bisa dilihat di sini. Alat ini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini ada kontrol volume sekaligus untuk saklar. Kemudian di sini ada layar LCD monokrom untuk menampilkan informasi, yaitu nilai detak jantung per menit. Kemudian di sini ada probe ultrasonnya, dan di belakangnya ada baterai. Alat ini menggunakan 2 buah baterai, yaitu A2 dengan voltase 1,5 volt. Sementara itu, alat yang kita gunakan untuk mengkalibrasi, kita menggunakan 2 macam alat. Yang pertama adalah fetal Doppler simulator, di mana alat fetal Doppler simulator yang kita gunakan ini adalah buatan sendiri atau perorangan, bukan buatan pabrik,
sehingga alat ini tidak ada merek, model, maupun serial number. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak menggunakan alat fetal Doppler simulator dari pabrikan yang sudah tersertifikasi atau terkalibrasi. Tapi di sini saya mengharapkan teman-teman dapat mengambil inti bagaimana cara kalibrasi fetal Doppler dengan menggunakan fetal Doppler simulator. Kemudian yang kedua, alat yang kita gunakan untuk mengkalibrasi adalah alat termohygrometer, di mana alat ini kita gunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Alat yang kita gunakan ini dibuat oleh Fluke, di mana tipenya adalah 971, dan kita tidak mendapatkan serial number pada alat ini. Setelah kita selesai melakukan pendataan alat, maka yang kedua kita melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat yang kita kalibrasi. Dalam pemeriksaan ini ada 3 bagian yang harus diperiksa. Yang pertama adalah kontrol atau indikator, kemudian yang kedua badan atau permukaan, kemudian yang ketiga kabel atau aksesoris. Kita lihat di sini, untuk kontrol hanya ada satu, yaitu di sini, di mana tadi sudah saya jelaskan, ini kontrol untuk volume sekaligus untuk on off. Kita coba untuk nyalakan. Layar menyala, berarti ini menunjukkan bahwa kontrol untuk saklar bekerja dengan baik. Kemudian untuk volume kita coba seperti ini. Ini untuk volume rendah, kita tinggikan. Volume tinggi berfungsi. Di sini kita simpulkan bahwa untuk kontrol dan indikator berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita memeriksa badan atau permukaan. Kita lihat di sini. Badan atau permukaan masih sangat baik, hanya ada satu kekurangan, yaitu untuk tutup baterai hilang atau tidak ada. Kemudian yang ketiga, kita mengecek kabel atau aksesoris. Kita lihat di sini, untuk kabel juga dalam keadaan baik, dan probe-nya juga berfungsi secara normal. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat yang kita kalibrasi, selanjutnya yang ketiga, kita melakukan pengukuran kondisi ruangan. Pada pengukuran ini kita menggunakan alat termohygrometer, di mana parameter yang kita ukur adalah suhu dan kelembapan nisbi ruangan. Untuk pengukuran, kita melakukan pengukuran di awal kalibrasi dan pengukuran di akhir kalibrasi. Untuk awal kalibrasi, kita ukur suhu dan kelembapannya. Kita nyalakan alatnya. Kita tunggu alat menunjukkan nilai yang stabil. Kita anggap alat ini sudah menunjukkan nilai yang stabil, di mana kita mendapatkan nilai pengukuran awal kondisi ruangan adalah sebesar 78,6% RH untuk kelembapan, kemudian untuk suhu ruangan 31,4 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan pengukuran kinerja dari device under test atau alat yang kita kalibrasi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mencatat tempat atau ruangan yang kita gunakan untuk kalibrasi, kemudian tanggalnya berapa, dan nama petugas yang melakukan kalibrasi siapa. Dalam kalibrasi alat fetal Doppler yang kita gunakan saat ini, hanya ada satu parameter yang kita ukur, yaitu hasil heart rate atau BPM yang ditampilkan pada layar LCD fetal Doppler. Untuk setting pengukurannya, ada 30, 60, 120, 180, dan 240, di mana masing-masing setting itu terdapat 6 kali pengukuran. Mari kita mulai melakukan pengukuran kinerja DOT atau device under test. Yang pertama kita lakukan adalah nyalakan dulu alat kalibrasinya. Alat fetal Doppler simulator yang kita gunakan ini ada 2 bagian. Yang pertama bagian setting dan kontrol di bagian sini, di mana di sini juga terdapat layar LCD 2x16 untuk menampilkan informasi. Kemudian di bagian sini ada bagian mekanik yang fungsinya untuk men-trigger atau menghasilkan BPM yang nanti terbaca oleh probe fetal Doppler. Kita setting untuk alat fetal Doppler simulatornya dimulai dari 30 BPM. Mohon maaf, karena alat ini untuk yang 30 BPM ada error, jadi kita tidak menggunakan yang 30 BPM. Yang kita gunakan adalah yang 60 BPM ke atas.
Kita mulai dari 60 yang terkecil. Kita mulai seperti ini. Kita nyalakan alat vital dopplernya. Kita setting di volume tertinggi. Probe vital dopplernya kita pasang di sini. Sampai alat vital dopplernya menunjukkan nilai. Di pengukuran 60, kita lihat nilainya sama, yaitu 60 ppm yang ditampilkan. Untuk setting 60 ppm ini, kita ambil data yang pertama 60, data yang kedua tetap 60, ketiga tetap 60, keempat 60, kelima 60, keenam tetap 60. Selanjutnya kita setting BPM nya di atas 60, yaitu 90. Mulai. Pada setting 90 ini kita dapatkan data yang pertama 90, data yang kedua 90, data yang ketiga 90, data yang keempat 90, data yang kelima 90, data yang keenam 90. Kemudian kita setting di atas 90, yaitu 120. Start. Pada setting 120 ini kita dapatkan data yang pertama 120, data yang kedua 120, data yang ketiga 120, data yang keempat 120, data yang kelima 120, data yang keenam 120. Kemudian kita setting di atasnya lagi, kita setting di 150. Start. Pada setting 150 kita dapatkan data yang pertama 150, data yang kedua 150, data yang ketiga 150, data yang keempat 150, data yang kelima 150, data yang keenam 150. Kita naikkan lagi BPM nya di 180. Kita mulai. Pada setting 180 kita dapatkan data yang pertama 181, kemudian data yang kedua 181, data yang ketiga 181, data yang keempat 180, data yang kelima 180, data yang keenam 181. Kita naikkan lagi untuk settingnya di 210. Kita mulai. Pada setting 210 kita dapatkan data yang pertama adalah 208, data kedua 209, data ketiga 210, data keempat 210, data kelima 209, data keenam adalah 208. Kemudian kita naikkan setting BPM, kita setting di 240. Ini merupakan setting BPM tertinggi. Kita start. Pada setting 240 ini kita dapatkan data yang pertama adalah 240, data yang kedua 240, data yang ketiga 240, data yang keempat adalah 240, data yang kelima 240,
Data yang keenam adalah 240. Oke, kita selesai untuk melakukan pengukurannya. Selanjutnya yang terakhir, kita melakukan pengukuran kondisi ruang yang kedua. Kita tunggu alat menunjukkan nilai yang stabil. Kita anggap alat termohygrometer ini sudah menunjukkan nilai yang stabil, di mana kita dapat nilainya adalah 80,2% RH untuk kelembapan dan untuk suhu ruang 31,1 derajat Celcius. Oke, untuk pengukuran kalibrasi sudah selesai. Semua data pengukuran itu tadi dimasukkan ke dalam lembar kerja kalibrasi dan nanti hasilnya akan diolah, kemudian menghasilkan laporan kalibrasi. Di situ akan tertera apakah alat yang dikalibrasi dalam keadaan layak pakai atau tidak layak pakai. Sekian untuk belajar kalibrasi fetal Doppler kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.